7 creepypasta terseram dan teraneh part 28. Yang pertama, Steve tanda tanya. Pada suatu hari ada seorang player Minecraft bernama Potter yang suka main Minecraft bergonta-ganti versi. Namun menurutnya, versi 1.12.2 adalah versi terbaik dari Minecraft. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk membuat survival di 1.12.2. Di awal, dia sedang memburu para domba untuk ia jadikan makanan. Setelah sekitar 20 menit bermain, Potter menyadari kalau dia tidak dapat menemukan adanya mob lagi. Padahal sebelumnya dia hanya memburu beberapa domba. Namun kini tidak ada mob apapun yang tersisa di world-nya. Karena hal itu, jadi dia memutuskan untuk membuka aplikasi recording di PC-nya untuk ia jadikan bukti kalau ia telah menemukan hal aneh di Minecraft. Ketika Potter sedang menebang beberapa pohon untuk membuat rumah, tiba-tiba ia melihat adanya Steve di kejauhan sedang menghadap ke belakang. Potter mencoba untuk mendekati Steve itu, tapi Steve itu tiba-tiba menghilang. Setelah hari sudah mau malam, Potter menemukan adanya desert village di situ. Jadi Potter memutuskan untuk menjadikan village itu sebagai tempat tinggal sementaranya. Di situ Potter mencari-cari tempat yang pas untuk ditinggali, dan setelah menemukan tempat yang pas untuk tidur, Potter membuat kasur dan pergi tidur. Tapi saat sedang tidur, tiba-tiba ada sesosok Steve yang lewat di depan jendelanya. Potter otomatis bangun dan mencari-cari Steve itu keluar rumah. Namun ia tidak dapat menemukannya. Dan saat dirinya ingin kembali ke kasur, ia melihat pintu-pintu di village itu telah berubah menjadi berdarah-darah. Menganggap Minecraft-nya sedang error, ia langsung bergegas tidur dan berharap itu hanya glitch biasa. Namun saat ia terbangun dan melihat ke arah pintunya sekarang sudah normal kembali. Seiring berjalannya waktu, kejadian yang Potter alami membuatnya sedikit ketakutan. Dan ia terus bertanya-tanya mengenai hal itu. Tapi Potter pada akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan keberanian dan memasuki world-nya lagi. Di saat itu, ia sedang mining di bawah tanah. Namun beberapa saat kemudian, ia mendengar ada suara menangis creepy di sekitarnya. Karena suara itu membuatnya merinding, jadi ia cepat-cepat mengambil iron yang ada di situ dan berniat untuk pulang. Namun anehnya, saat ia baru saja selesai memining iron ore di situ, tiba-tiba iron ore di situ muncul lagi. Ia pun di situ sangat panik, tapi ia menghiraukan gangguan-gangguan itu dan fokus untuk cepat-cepat pulang ke rumah. Saat itu, Potter sudah memiliki rumahnya sendiri. Karena dia kekurangan stok makanan, jadi ia pergi untuk memancing pada malam hari. Namun karena petir sudah menyambar, Potter memutuskan untuk pulang. Mencoba untuk tidur di malam hari, tapi di layarnya terdapat tulisan bahwa ia tidak bisa tidur karena ada monster di sekitarnya. Potter sedikit bingung dengan hal tersebut, karena dari tadi ia tidak dapat menemukan satupun mob di sekitar situ. Bahkan saat dia mencarinya ke sana kemari. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada banyak redstone torch di halaman rumahnya. Potter memutuskan untuk mengambil redstone torch yang ada di situ dan mencoba tidur lagi. Untungnya sekarang ia berhasil tidur. Tapi ia diteleport Steve tanpa kepala ke Bedrock the End, kemudian dijatuhkan ke Void. Yang kedua, Beyond Striplands. Seorang player bernama Jonathan bermain Minecraft di versi 1.19 terbaru. Seperti player Minecraft pada umumnya, ia menebang pohon, mining, memburu babi, dan juga beberapa domba, dan membuat rumah sederhana. Di awal masih belum ada yang aneh. Jonathan masih santai membuat wheat farmnya. Jonathan juga membuat farm dan tidak memikirkan untuk langsung melawan Ender Dragon karena ia ingin bermain aman. Setelah beberapa hari berlalu di Minecraft, ia mencoba pergi ke goa yang berada dekat dengan rumahnya untuk mencoba menjelajahi area yang belum ia jelajahi. Ia menjelajahi area mine shaft dan melewati spawner yang di dekatnya terdapat chest. Namun saat ia telah mengambil isi chestnya lalu melihat kembali spawnernya, ia terkejut karena spawnernya telah berubah menjadi sign. Bertuliskan tentang seseorang yang menanyakan, apakah kamu mengetahui kebohongan apa yang ada di balik Stripland? Jonathan mencoba mencari tahu tentang blok korup itu, tapi dia tidak menemukan jawabannya. Namun dia dapat informasi tentang Stripland.
Bagi yang belum tahu, stripland adalah fenomena eksklusif di Minecraft yang membuat world tersebut berbeda dengan world lainnya. Dan ini bukan merupakan bug. Tapi sampai sekarang masih jadi pertanyaan dari banyak orang, apa yang ada di balik stripland tersebut. Lanjut ke Minecraft. Jonathan menjadi sangat tidak senang karena tidak menemukan jawaban mengenai blok yang berubah di Google. Dan menganggap itu hanyalah bagian dari Minecraft April Fools. Di Mineshaft itu, ia mencoba mencari chest lainnya dan menemukan satu chest lagi. Namun kali ini, isinya berbeda dengan item pada umumnya. Di dalamnya berisi blok hitam putih aneh dan 8 bola ungu yang mengelilinginya. Dan semuanya bernama korup. Jonathan langsung mengambil semua item itu, lalu membawanya ke rumah. Ketika Jonathan hendak sampai di rumah, tiba-tiba ada lemari di depan rumah Jonathan, yang terbuka tutup dengan sendirinya. Dan ia juga melihat ada sesuatu di dalam lemari itu. Sekilas ia sempat melihat ada entiti hitam putih di dalam lemari itu. Namun menghilang setelah Jonathan mendekatinya. Jonathan pun mendekati lemari yang terbuka itu, namun tiba-tiba lemari itu tertutup lagi. Dan setelah itu, lemari itu terbuka tertutup lagi bersamaan dengan kemunculan entiti hitam putih yang mengerikan dan mengechat, "Kembalikan blok gua!" berkali-kali. Karena Jonathan mengetahui dirinya bersalah telah mengambil blok itu, ia memutuskan untuk menjauh dari entiti itu. Namun ia bingung kenapa chat entiti itu tiba-tiba berhenti. Jadi ia mengecek ke belakang. Yang ketiga, Faceless Technoblade. Di awal, ditunjukkan seorang player bernama Tony sedang merapikan iron ingot yang telah ia dapatkan. Kemudian, ia melihat dari jendela rumahnya, di kejauhan ada orang yang sedang berjalan. Dia menyadari kalau itu adalah skin Technoblade. Dan entah kebetulan atau tidak, hari itu adalah hari di mana Technoblade meninggal dunia. Lantas ia pun mencoba mengejarnya dan mencarinya. Tapi setelah lama mencari, dia tak kunjung menemukannya. Jadi dia menganggap itu hanyalah imajinasinya saja. Karena Technoblade baru aja meninggal